seseorang berubah karena dua hal. Hal yang menyakiti dia, sampai dia sakit sekali, entah patah hati kah, dikecewakan orang kah, ini akan membuat seseorang berubah. Bisa lebih baik, bisa juga enggak. Atau seseorang mengetahui akhir hidupnya. Coba bayangkan kalau kakak tahu 5 hari dari sekarang kita tidak ada lagi di dunia ini. Tidak ada seorang anak pun di dunia ini bisa memilih siapa orang tuanya, kan? Yang bisa dia lakukan, dia memilih mau jadi siapa, mau jadi apa. Kalau melihatnya ke kiri terus, ya dia akan jadi yang kiri. Tapi kalau dia melihat ke kiri, kemudian dia lihat depan, lihat kanan, dia mungkin akan menjadi pribadi yang jauh lebih kaya. Yang namanya manusia itu tidak akan pernah bisa terlepas dari stres. Itu mau tidak mau harus. Stres adalah syarat utama manusia untuk bertumbuh. Welcome to Keypods. Hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sains ternyata bisa atau punya keterkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan ngobrol bersama dengan expertnya di sini ada Mas Riza Putranto. Hai Mas. Halo Kak. Thank you so much for being here. Sama-sama. Sangat happy. Jadi menurut aku Mas Riza ini cukup menarik. Karena Mas kan S3 ya, maksudnya doktor, sudah lulus dari Prancis juga. Belajar banyak hal, ini kan mungkin sebutannya di sini molecular biologist lah ya Mas ya. Tapi menariknya karena aku baca-baca mediumnya, jadi banyak sekali sebenarnya tulisannya tentang menjawab gimana pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relatable. Nah, karena podcast kita ini juga lumayan banyak bahas tentang wellness, self improvement, jadi kita pikir mungkin ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya alasan biologisnya itu ada. Oke. Nah, tapi sebelum aku udah kumpulin beberapa pertanyaan, tapi sebelum masuk ke pertanyaannya, aku penasaran karena dari tadi kayaknya Mas Rita membawa ini, kayaknya dia eye catching banget. Dia dibawa untuk menjelaskan apa sih Mas kalau boleh tahu? Oh ini, karena kan biasanya nih saya ditanya ngobrolnya tentang DNA. Iya, setelah ini tentang juga. sifat, karakter gitu ya. Jadi kalau di biologi itu kan DNA tidak akan lepas dari apa yang kita pelajari. Yes. Karena kita semua kan terdiri dari triliunan sel. Jadi ini untuk menjelaskan karakter sebenarnya, pola pikir dan karakter. Gitu ya. Kemudian kalau bukunya 2 itu untuk menjelaskan DNA dan epigenetik dan lingkungan. Jadi kan ini kan kalau DNA ada 2 jenis yang berbeda ya, warnanya hitam sama biru, gitu kan. Jadi mau untuk menjelaskan keduanya gitu ya. Ini kalau contoh nih, misalnya kita kan di sel kita tuh ada DNA. DNA itu kan yang blueprintnya dari kita lah gitu ya. Semua sifat, karakter kita, kemudian fisik kita itu semuanya dari DNA. Misalnya pun kita tanyakan DNA itu ngurusin apa sih Pak gitu ya. DNA itu ngurusin wujudnya. Ini saya bawa naga nih biar kelihatan. Kalau bawa manusia kan enggak mungkin nih. Jadi bawa naga. Juga. Ini ada naga nih. Jadi naga ini bisa jadi naga karena DNA-nya menyandi dia sebagai fisiknya naga. Oke ya. Tapi DNA tidak hanya menyandi fisiknya naga, jadi ada taringnya, ada segala macam ya, sayapnya, ada macam-macam lah dia, ekornya gitu ya. Tapi dia juga menyandi dia naga yang seperti apa. Jadi naganya mungkin fisiknya adalah naga, tapi jangan-jangan dia perilakunya tidak seperti naga pada umumnya. Naga kan misalnya galak gitu ya, mengaung gitu atau apa, bukan mengaung lah kalau naga apa yang nyemburkan api gitu. Tapi mungkin bisa jadi dia adalah naga yang lembut segala macam. Jadi bisa jadi DNA kita, blueprint kita sama, tapi ketika karakter dan pola pikir ya kalau di manusia yang keluar bisa jadi berbeda Kak. Jadi ini ilustrasinya lewat naga ini. Tapi kok bisa Mas? Maksudnya kan sama-sama. Kalau kayak tadi lumayan menarik karena ada satu naga dan satu naga. Tapi masa sih ada satu naga yang tidak sesuai dengan naturnya gitu loh. Tidak mengeluarkan api misalnya atau tidak sepemarah itu. Kok bisa? Sering nonton film ini nggak, non fiksi. Misalnya tentang biologi, kemudian tentang bencana alam, tentang evolusi begitu ya. Bagaimana kehidupan itu tidak berjalan di satu garis lurus. Kehidupan itu selalu berusaha untuk melenceng dari arah. Jadi ya kalau di biologi kita nyebutnya mutasi kan. Kenapa manusia sekarang jadi Homo sapiens, kan dulu Homo erectus, kemudian Homo neanderthalis gitu ya. Kalau kita bicara biologi loh ya. Biologi. Yang bisa dibuktikan secara saintifik sampai saat ini dengan pemahaman manusia yang terbatas.
Dari Homo erectus menjadi Homo sapiens itu kan ada pergeseran. Kalau DNA itu mungkin garis lurus gini kan ada pergeseran, 1 mutasi, 2 mutasi, 3 mutasi, sehingga manusia purba menjadi manusia modern, kan gitu. Oke ya, jadi kehidupan itu memang akan selalu berusaha melenceng. Ada satu film juga judulnya Life kalau nggak salah, tentang membawa makhluk Mars di kapal ruang angkasa yang dikira makhluknya lemah, ternyata itu monster yang sangat kuat sekali, iya kan? Tidak ada yang selamat gitu ya di astronotnya. Itu kita bisa melihat kehidupan itu selalu striving, dia berusaha untuk mencari survivability atau kebertahanan hidup. Oke ya. Jadi kalau kita bicara kenapa ada naga yang tidak sesuai naturnya, pertanyaannya ditarik lagi. Natur naga itu sebenarnya seperti apa sih? Jangan-jangan kitalah yang menetapkan natur naga itu. Jangan-jangan natur naga itu diverse. Sama seperti naturnya manusia. Jangan-jangan natur manusia itu tidak itu aja satu, tapi sebetulnya adalah diversifikasi dari berbagai jenis karakter manusia. Wujudnya sama, perilakunya beda. Nah ini disinilah DNA kemudian dipengaruhi oleh satu faktor yang kita sebut dengan epigenetik. Jadi kalau DNA itu adalah buku resep, epigenetik adalah setiap post-it ini. Dari mana manusia dapat post-it-nya? Dari pengalaman hidupnya, lifestyle-nya, nurture dari ayah ibunya, lingkungan tempat dia hidup, apa yang dia baca. Ini kalau saya terjemahkan ke hal-hal kecil, apa yang dia baca, apa yang dia asup, kemudian bergaul dengan siapa, itu menentukan post-it-nya diletakkan di mana untuk membaca DNA. Kakak mungkin ketika bereaksi terhadap sesuatu langsung membuka halaman 5. Itu kakak. Saya jangan-jangan halaman 10. Itu karena lingkungan kita dan sekeliling epigenetik kita mempengaruhi pola pikir kita. Dan itu akan menentukan manusia seperti apa kita berdua. Ya paling gampang di jalan ada kawan kita sedang nyetir, dia tenang banget nggak klakson. Kita yang di sebelahnya sebel. Klakson dong. Santai sabar aja, kasihan. Beda kan? Iya. Beda. Yang nyetir aja malah bilang kasihan, yang duduk di sebelah kiri bilang klakson gitu kan. Itu karena ada persepsi dan pola pikir yang berbeda di antara keduanya. Belum masuk masalah karakter ya nanti. Jadi ini adalah hal yang menunjukkan kalau DNA itu tidak sendirian kerjanya, tanda kutip. Ada faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap dirinya. Kita tarik lagi, manusia itu juga punya pengalaman masa lalu, ya kalau kita katakan di dunia psikologi atau psikiatri ada yang namanya trauma. Trauma mempengaruhi cara orang memandang sesuatu, pengalaman masa lalunya juga mempengaruhi cara dia memandang sesuatu. Itu sebabnya kita tidak akan pernah bisa berdebat antar sesama manusia, kakak suka warna biru, saya suka warna putih misalnya. Nggak bisa kita perdebatkan, karena itu masalah pola pikir dan persepsi yang ada di otak kita yang dipengaruhi oleh banyak faktor di masa lalu, gitu kan. Misalkan ayah ibu kakak suka dengan baju biru, kakak melihat itu dari usia muda sampai remaja. Oh ternyata ayah ibu bagus juga ya biru. Bagus juga hanya karena kakak tidak melihat warna lain kan. Sementara saya lihatnya putih aja. Jadi saya sukanya ayah pakai baju putih, ganteng juga ya gitu. Jadi saya suka putih kan gitu. Ini pentingnya, ini yang orang tua ini yang kita sebut sebagai nurture. Jadi pentingnya bagaimana orang tua itu sebagai guardian, penjaga pertama pengembangan diri seorang anak itu memang dari orang tua. Berarti kompleks ya kan? Iya kompleks, tapi maksudnya kan? Jadi lebih mengerti kalau benar nggak kalau mungkin aku bilangnya DNA berarti kayak manual booknya tubuh. DNA adalah manual book. Yes, tapi mungkin ternyata semua experience pribadi atau mungkin tadi cara pola asuh orang tua dan lingkungan juga berarti itu adalah hal yang mungkin lebih besar yang mempengaruhi orang secara utuh gitu ya Mas ya. Iya, kalau kita ditanya berapa sih persentasenya pengaruh antara DNA dengan non DNA atau epigenetik, sebetulnya secara saintifik kita tidak bisa mengatakan secara pasti berapa gitu ya. Tapi kalau mau diseimbangkan kemungkinan besar antara 50-50 atau bahkan 40-60. Jadi lingkungan itu sedikit lebih berpengaruh gitu. Sama seperti kita sering memperdebatkan nih, terutama di dunia medis. Kalau orang tua bawa penyakit tertentu gitu ya, A begitu ya, apakah kita nanti akan punya juga penyakit A? Jawabannya belum tentu, karena ada faktor epigenetik. Apa itu? Kalau kita mengubah pola hidup kita, lifestyle-nya kita ubah, mengarah kepada misalnya hidup yang lebih sehat, yang berbeda dengan orang tua kita, kemungkinan besar penyakitnya muncul kan kecenderungan ya, itu lebih kecil gitu.
Oke. Lebih kecil atau tertunda lebih lama. Jadi tertunda dalam artian sampai usia kita mungkin ada di usia senescence ya, penuaan gitu baru mungkin penyakitnya keluar. Tapi ini adalah menunjukkan bahwasannya faktor lingkungan itu adalah satu faktor yang luar biasa penting sebetulnya di dalam hidup kita. Tapi Mas, kenapa kalau misalnya kita ngelihat ya, ada mungkin 2 orang dengan perilaku hidup yang sangat berbeda, lifestyle yang berbeda. Misalnya satu yang jaga kesehatan banget dari makanan segala macam, tidur. Yang satu misalnya makan yang instan-instan terus. Tapi terkadang life is indeed unfair ya, karena yang kena penyakit Malah atau yang mungkin sehat. yang cancer malah yang sehat. Ya. Kenapa kayak gitu? Karena gini, jadi epigenetik dan DNA ini atau kata saya nyebutnya DNA ini sebagai genetik ya. Oke. Genetik biar sama istilahnya. Genetik sama epigenetik. Jadi yang genetik sama epigenetik itu kalau kita mau bayangkan di dalam sel kita tuh kerjanya seperti timbangan. Jadi kan dia begini dia. Oke ya, kemunculan penyakit itu bisa disebabkan karena lebih kuat genetiknya atau lebih kuat epigenetiknya. Iya. Oke ya, seseorang yang hidup sehat itu mendorong sel itu untuk lebih cepat menyeimbangkan ketika dia dalam kondisi yang tidak sehat. Misalnya orang yang olahraga pasti recovery rate untuk dia sembuh lebih cepat ketimbang orang yang nggak pernah olahraga karena kan dia punya selnya seperti dilatih gitu ya. Tapi penyakit itu kadang muncul datang sebagai peluang gitu. Dan juga dia bisa datang dalam kondisi-kondisi ekstrim tertentu. Biasanya kondisi ekstrim ini muncul dari genetiknya. Jadi ada sesuatu yang salah dengan DNA-nya, kemudian dialah yang menginduksi penyakit itu untuk muncul. Faktor epigenetiknya kemudian agak kalah. Jadi begini. Oke ya. Di sisi lain ada orang yang faktor DNA-nya atau genetiknya mungkin agak lebih lemah, tapi epigenetiknya lebih kuat, jadi dia terlindungi. Dan itu tidak ada hubungannya dalam tanda kutip ya, karena memang sebetulnya kalau riset, sains kita harus mengukur dari berapa populasi itu, berapa sih individu yang sehat yang kena sakit itu gitu misalnya. Dan berapa individu yang menerapkan hidup tidak sehat yang kena penyakit itu. Karena yang kadang yang kita lihat kan case by case. Iya. Soalnya kemudian ya manusia kan ada bias konfirmasi ya di otaknya. Jadi begitu lihat, wah ini berarti orang yang sehat juga bisa kena sakit. Padahal mungkin 1 dari 1000. Oh, Ya kan? Oke. Yang terlihat sehat itu mungkin 100 dari 1 juta. Yang sakit jangan-jangan nggak kelihatan oleh kita. Ada sekitar 10.000 mungkin yang nggak kelihatan. Jadi karena itulah kemampuan manusia untuk secara terbatas melihat aspek. Makanya sains datang di situ untuk memberikan peluang. Ini loh yang terukur itu segini. Oke. Kemungkinan besar bisa lebih besar. Sama seperti saat ada pandemi kan, kita mengukur populasi yang terinfeksi berapa, tapi jangan-jangan sebenarnya lebih besar karena yang bisa kita lihat hanya yang terukur. Ya, yang masuk dalam ini kita kan. Berarti kalau misalnya ngomongin peluang tadi, ini cukup menarik juga Mas, karena dulu sekitar tahun 2017-an mamaku itu kan dia didiagnosa sakit kanker rahim. Nah terus kita pergi ke Pineng waktu itu, terus habis itu sama dokternya kan, karena aku kepo aku tanya ini kenapa ya, karena ibu saya lumayan banget untuk cek setiap 6 bulan sekali juga. Terus dan kan 6 bulan ini kita bisa tahu ya Mas sebenarnya kayak makanannya apa, olahraganya bagaimana, itu sebenarnya bagus. Terus memang dia bilang ya itu soal peluang, tapi dia bilangnya specifically ini nasib gitu. Jadi pas aku tidak terlalu puas dengan jawabannya gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin ya ada 1-2 kayak 1-2 kesempatan di hidup yang memang kita kayak ya udah, kita mungkin belum dapat jawabannya gitu. Ya kalau kita mau jawab itu secara saintifik, kalau saya melihatnya peluang. Iya ya. Sebetulnya di dalam diri kita itu kan ada peluang-peluang untuk kita sakit apa saja sebenarnya. Karena kita tidak pernah tahu. Cancer berasal dari satu sel kan. Yes. Itu nggak bisa kita lihat. Kalau kita bisa lihat mungkin kita bisa ambil. Tadi sebelum saya kemari saya baca-baca jurnal dan melihat sebuah artikel dari Profesor Dylan Brunet, seorang molecular biologist dan juga cell biologist. Dia banyak risetnya dengan cancer. Saya melihat sebuah postingan dia yang dia bilang andai kata sel kanker yang ada kan dia menemukan sel kanker sebagai sampel di petri dish ya. Ilmuwan biasa lakukan itu terutama di bidang molecular biology. Dia tumbuhkan sel kanker kemudian dia ubah pH-nya. Jadi keasaman mediumnya itu diubah, sel kankernya langsung mati.
Terus dia menuliskan caption di bawahnya, andai kata semudah ini membunuh sel kanker di dalam tubuh manusia. Oke ya. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah andai kata sel kanker itu bisa kita tarik keluar dari tubuh manusia, gampang banget membunuhnya. Iya. Gitu kan, tinggal ngubah medianya, Kenapa? Karena di dalam lingkungan in vitro itu lingkungan yang terkendali. Kalau kami bilangnya di sains kan controlled environment. Yep. Jadi terkendali, karena dia terkendali kita bisa ngatur. Tubuh manusia bukan seperti itu. Dia makro dan micro environment. Lingkungan yang sangat kompleks, berisi miliaran, jutaan, dan triliunan sel. Dan sel kanker itu bisa bersembunyi di antaranya, berkamuflase seolah-olah dia sel sehat, menipu sel imun, ya kan? Kalian sering dengar kan? Iya. Kalau mau baca di jurnal Hallmark of Cancer ada dua, itu dari tahun yang 90-an sampai yang 2000-an, itu bagus sekali kalau mau baca, memahami tentang konteks ini. Betapa sulitnya, dia bersembunyi di antara sistem itu. Jahat ya. Jadi ketika seseorang hidup sehat, pas diukur kan yang ukuran yang sangat kecil sekali. Mungkin miss out, ya nggak kebaca oleh sistem karena dia belum banyak. Iya kan? Kita punya keterbatasan di dalam sistem diagnosis. Nggak semua yang mikroskopis kita bisa lihat. Iya. Itu sebabnya di dalam, bagi para penderita kanker kan setelah dinyatakan survivor gitu kan, pasti harus check up. Setiap setahun, 2 tahun sekali, bahkan kadang-kadang 6 bulan sekali. Iya. Untuk ngontrol itu, jangan-jangan ada yang kita miss, yang kita nggak lihat. Itu. Makanya kita bicaranya by chance. Dan saat kita hidup sehat gitu ya, makan bergizi, olahraga, kemudian kita check up, nggak ada apa-apa, itu bisa jadi karena masalah peluang, bisa jadi karena dia tidak terlihat di sistem deteksi itu. Oh, dan itu juga mungkin alasan, maksudnya karena sifatnya tadi yang ya quote-unquote jahat dan dia bisa berkamuflase. Itu juga penyebabnya, makanya biasanya kan kalau yang sakit tuh biasanya stadiumnya udah mulai lanjut atau bahkan jarang gitu yang terdeteksinya yang kini gitu loh, Dok. Dok nih, Mas. Maaf. Ya, sebetulnya kita tuh pengen di dunia sains itu memprediksi sedini mungkin. Saya yakin kawan-kawan dokter, kemudian rekan-rekan saintis juga yang bergerak di bidang sel-sel ini pengen kita ngerti gimana sih sistem deteksi itu bisa mendeteksi 1-2 sel gitu. Kita aja sekarang bisa melakukan kajian di single cell biology, kalau mau di googling ya. Single cell biology itu bisa mempelajari banyak hal dari satu sel. Oke. Tapi kan selnya harus dikeluarin dari tubuh manusia, ditumbuhkan di petri dish tadi itu kan. Tapi ini kita mencoba bagaimana dengan sel yang aneh di dalam tubuh kita itu bisa dideteksi. Nah, itu adalah PR kita semua sebetulnya. Karena semakin cepat penyakit seperti sel kanker ini dideteksi, semakin besar peluang dan potensi untuk treatment yang jauh lebih terukur. Karena kalau sudah berkembang lebih lanjut kan kompleksitasnya jauh lebih. Iya, dan kasihan ribet juga. Gitu ya. Betul. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya, Mas. Jadi aku kumpulin juga dari sosmed. Yang pertama adalah benar nggak sih kalau misalnya jejak DNA dari anak itu bisa tertinggal di ibu? Makanya kadang terjadi mungkin perubahan di diri si ibu setelah melahirkan. Apakah benar apa tidak? Ya, kalau secara biologi kan, jadi gini, sel sperma ketemu dengan sel telur. Yep. Jadi embrio, kan? Embrionya tertanam di dinding rahim ibu, terjadilah kehamilannya, kemudian yang kita kenal dengan beberapa trimester itu kan. Kemudian di awal-awal trimester kan ada pembentukan organ baru di tubuh ibu gitu ya. Dari DNA-nya si janin dulu, yang namanya tembuni, plasenta. Yes. Oke ya. Terjadi perkembangan, kemudian dari perkembangan itu plasenta adalah seperti jalan tol antara tubuh ibu dengan tubuhnya janin. Ada aliran nutrisi ke dalamnya, tapi yang mengalir kan tidak hanya nutrisi. Yang mengalir juga sel dari ibu dan sel dari anak. Setiap sel dari ibu membawa DNA si ibu, sel anak membawa DNA anak. Jadi terjadi pertukaran. Mekanismenya namanya microchimerism. Pernah dengar. Kalau pernah dengar chimera itu kan monster di mitologi Yunani yang kepalanya singa, badannya naga gitu kan. Jadi campuran namanya chimeric. Yang dimaksud di sini enggak terus berbahaya begitu, enggak gitu. Tapi mengisyaratkan bahwasanya ada sel asing kan, sel anak kan sel asing yang masuk ke tubuh ibu, sel ibu kan sel asingnya bagi si anak. Masuk ke tubuh anak.
banyak riset gitu ya di mamalia juga di manusia akhir-akhir ini, terutama yang di tahun 2012 kemari gitu ya. Itu menunjukkan bahwasanya sel-sel ini kemungkinan, karena riset kan menunjukkan kecenderungan, kemungkinan sel ini berfungsi sebagai sel punca di tubuh ibu maupun di tubuh anak. Itu sel apa, Mas? Sel punca itu sel yang mudah meristematik, mudah membelah. Jadi sel yang muda gitu ya, aktif gitu ya. Bisa melindungi, ada yang di jantungnya si ibu melindungi dinding jantungnya si ibu. Oh baik gitu ya berarti ya. Kemudian ada yang di otaknya ibu melindungi kalau ada kerusakan sel saraf di otak. Tapi risetnya masih preliminary gitu ya, karena kita nggak mungkin membedah semua orang gitu ya. Jadi, risetnya preliminary, tapi ini menunjukkan bahwasanya memang secara biologis hubungan ibu dan anak itu spesial memang. Secara biologis ya. Iya. Itu sangat spesial. Bagaimana terjadi pertukaran sel gitu ya. Terus kalau kita bilang apakah DNA-nya tertukar? Ya iya. Karena kan dibawa oleh selnya. Pertanyaan berikutnya yang belum bisa kami jawab gitu ya, sebagai saintis, apakah DNA si anak mengganggu DNA si ibu? Iya. Misalkan saya seorang ibu, ada DNA anak saya di otak saya gitu ya. Apakah DNA-nya mengganggu atau tidak? Hidup ibu ini yang dilakukan riset tahun 2012 itu usianya kalau tidak salah 70-an tahun. 75 tahun lah dia. 70-75 tahun. Jadi beliau bisa hidup sampai sejauh itu dan kemungkinan besar menunjukkan kalau DNA si anak tidak mengganggu DNA dia. Jadi tidak terjadi pencampuran DNA. Kemungkinan besar juga karena si anak kan kalaupun DNA-nya kembali ke ibu, yaitu DNA di dalam satu rumpun. Kalau di bahasa biologi kita namanya pool genetik. Kan DNA si anak ya dari ibunya juga. Balik lagi gitu ke dia lewat bentuk sel dan ternyata tidak mengganggu sel-sel yang ada di tubuh ibu. Oke, berarti kalau mau menurunkan atau mungkin ya terjadi pertukaran sel itu hanya lewat kehamilan. Apakah kalau misalnya suami istri berhubungan, karena kan ada mitos gitu juga ya Mas, kenapa dianggapnya suami istri sangat sakral, karena ternyata katanya pertukaran itu juga di dalamnya, itu benar apa tidak? Kalau suami istri yang pertukarannya ya pertukaran, ya kita bicara biologi nih ya, pertukaran cairan. Iya. Pertukarannya kalau dia pun terjadi kopulasi masuknya sperma ke dalam sel telur ya, itulah pertukarannya jadi satu sel utuh kan. Tapi berarti tidak sedikit banget kemungkinan kalau misalnya akan bertukar DNA juga. Kalau bertukar DNA sama istri gitu. Bertukar DNA secara sel kemungkinan besar tidak. Tidak. Tapi bertukar bakteri ya. Ya kan bertukar bakteri. Bahkan saat kita memeluk orang pun tidak Iya dong, kalau ponakan kita. Kalau bakteri lebih mudah. Kalau pertanyaannya adalah sel dari DNA diri sendiri, kemungkinan besar tidak. Ya, tapi kalau janin dengan ibu, kemungkinan besar iya. Besar. Oh berarti mitos ya kalau misalnya dianggap pantesan sifatnya jadi makin mirip atau mukanya kelihatan mirip ya kalau suami istri lama-lama. Itu bisa dijelaskan secara epigenetik. Gitu. Itu namanya nurture. Iya kan. Kalau kita tinggal dengan seseorang dalam waktu yang sangat lama, kita akan melihat perilaku dia kan, walaupun mungkin perilakunya kurang cocok dengan kita, lama-lama kita beradaptasi dengan perilaku dia. Karena tiap hari ngelihat, awalnya mungkin sebel gitu kan, lama-lama ya udahlah. Dan akhirnya kita mengambil pola perilaku yang mirip. Karena kita jadi menghafalkan karakter seseorang itu dan orang itu jadi menghafalkan karakter kita. Iya. Nah, itu yang membuat seolah-olah kok jadi mirip gitu ya. Padahal yang mirip itu sebenarnya perilakunya. Kalau ya mungkin ada mitos itu pasangan itu mukanya mirip. Iya. Karena tapi itu bisa dikembalikan. Yang mirip menurut siapa dulu? Ternyata orang sekitarnya. Ya. Kalau menurut orang sekitarnya mirip ya jangan-jangan karena ada confirmation bias. Bias konfirmasi di otaknya. Dimirip-miripin gitu, mirip. Iya benar. Atau jangan-jangan memang mirip beneran kan gitu kan bisa aja. Tapi kemiripan seseorang yang dekat itu sebetulnya bukan menjadi sebuah landasan terus mereka itu cocok banget, itu enggak. Kecocokan itu bukan sesuatu yang diberikan. Itu sesuatu yang harus dibuat oleh kedua orang itu. Ya kan sama seperti berteman juga. Berteman juga kecocokan dibuat. Ya memang sih prinsip, mari kita kelilingi diri kita dengan circle orang-orang yang baik. Iya. Ya supaya kita mau kita dikelilingi orang baik. Kalau kita nggak baik, emangnya nggak akan datang ke kita orang yang baik, Kak? Enggak.
Kan gitu. Maksudnya untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan, jadi ngomongin hukum Zeus. Perlakukan tamu seperti kamu ingin diperlakukan. Aduh, baru nonton ini lagi kemarin. Lah iya kan, jadi seperti itu. Jadi Iya. seperti itu. Kemudian itu sangat menarik menurut saya, walaupun itu kan mitologi Yunani. Iya. Tapi secara saintifik memang kok circle kita, 5 orang yang mengelilingi kita itu sangat mempengaruhi kita. Yang kita hampir ketemu hampir setiap hari. Itu yang sangat mempengaruhi kita. Biologi menjelaskan lewat epigenetik. Bagaimana kita nurture melihat dia. Ya kalau ada neuroscientist kan bilang mirror neuron Pak. Meniru perilaku orang, kemudian kita juga mengabsorbnya, mengambilnya sebagai materi untuk kita kemudian berperilaku yang sama. Mirip dengan anak-anak. Iya. Ayahnya ngapain dia niru. Yes. Gaya tidurnya pun sama. Ada yang meriset bahwa saya itu diturunkan secara genetik, ada yang meriset karena anaknya melihat ayahnya tidur, kemudian dia menirunya. Betul. Jadi ini manusia tuh seperti itu. Jadi luar biasa kalau kita memperlihatkan diri kita kepada sesuatu yang kurang baik, ya kita akan kemungkinan besar akan jadi seperti itu. Kalau kita melihat sesuatu yang baik-baik, kemungkinan besar kita akan jadi seperti itu. Kenapa saya bilang kemungkinan besar? Karena ada faktor genetik juga yang berpengaruh di belakang. Jadi saya nggak bisa bilang 100% akan begitu. Enggak. Tapi kecenderungan manusia. Jadi itu sebabnya kita harus berusaha untuk mengelilingi diri kita dengan sesuatu yang kita memang inginkan, yang menurut kita baik juga. Gitu. Setuju. Tapi Mas, kenapa ada ini beberapa aku baca juga dan penasaran jadinya. Kalau misalnya bayi tadi nurunin DNA ibu gitu ya, atau mungkin ada pertukaran. Kalau misalnya kayak surrogate mother, atau mungkin ada beberapa yang aku baca bahkan ternyata anak bayinya ini dia itu nurunin lebih dari 2 DNA. Kan harusnya bisa 50% ibu, 50% bapak. Ini ada satu lagi gitu Mas. Nah kalau kayak gini tuh bingung. Surrogate itu yang dimaksudkan kalau surrogate yang hamil kan yang orang lain. Yang lain kan? Iya, orang lain. Nah kalau itu kalau seperti itu artinya si anak itu akan lebih banyak kecenderungan dengan ibu surrogatnya lah secara biologis. Oh gitu. Secara biologis loh ya. Iya. Setelah dia lahir, ibu surrogatnya tidak mungkin setelah menyusui lah ya. Setelah menyusui selesai 2 tahun dikembalikan misalnya ke orang tua asalnya gitu ya, atau orang tua yang mengharapkan dia jadi surrogate. Iya. Ya si anak itu akan melihat ibu barunya itu sebagai faktor epigenetik. Walaupun kan sebenarnya pinjam rahim gitu ya Mas. Walaupun maksudnya sel telurnya itu ibu aslinya, ibu kandungnya, tapi DNA-nya tetap lebih banyak surrogate mother-nya. Dalam beberapa case tertentu bisa terjadi pencampuran genetik juga. Itu bisa dimanifestasikan lewat apa Mas? Maksudnya apakah nanti anaknya tumbuh menjadi mirip surrogate mother-nya, atau secara sifat atau secara apa? Kalau kemiripan fisik pasti adalah di mana sperma dan sel telur bertemu. Tetap Siapa aja pemilik dari sperma dan sel telurnya kan? miripnya tetap ke situ ya. Cuma memang surrogate mother itu kan cukup kompleks ya, karena tidak semua dinding rahim itu bisa menerima sembarangan embrio kan gitu. Betul sih. Itu kompleks banget itu kalau mau dibicarakan sama benar. kawan-kawan dokter obgyn, kompleks sekali. Iya sih, tapi berarti tetap sebenarnya ya mungkin ada kemungkinan membawa selnya, berarti tetap ada dari surrogate mother-nya. Ada. Karena kehamilannya kan oleh si ibu surrogate terjadi pertukaran sel, ya kan? Kompleks sih ya jadinya. Iya sih benar Mas, Ibunya aku 2 penasaran. dia. Iya. Oh, oke. Mukanya mungkin mirip dengan ibu penyumbang sel telur, tapi perilakunya jangan-jangan mirip dengan ibu kandungnya, ibu yang mengandungnya. Iya. Oke. Kalau kan sekarang kita tahu juga ada yang sebutannya 7 turunan gitu ya, maksudnya gua iniin lo 7 turunan gitu ya. Terus kemarin aku ngelihat ternyata ada yang bilang ternyata 7 turunan itu ada alasannya loh, karena ternyata katanya kita tuh punya batasan keterikatan DNA itu sampai 7 turunan aja. Karena kan anggapannya kita diwarisin 50% dari bapak ibu. Bapak ibu berarti 50% dibagi 2, terus bagi 2 sampai nanti 7 turunan tuh udah yang 0, sekian gitu. Nah, benar apa enggak, berarti kita enggak ada keterikatan dengan yang tetua yang lebih atas lagi, Mas? Itu tergantung dengan siapa keturunan itu menikah. Oke ya. Jadi gini, DNA itu ini kan satu DNA. Itu ada yang namanya pool genetik. Yes. Bayangkan di dalam satu keluarga, kakak, keluarga saya gitu ya. DNA-nya semuanya sampulnya warnanya biru. Ya karena kita saudara, keluarga dekat gitu ya. Jadi setengah ayah, setengah ibu. Kita akan punya berbagai jenis pool genetik di dalam keanekaragaman yang terbatas gitu.
Itu sebabnya tidak, jadi gini, sifat-sifat negatif ya kita bilangnya, sebenarnya sifat tuh nggak ada yang negatif positif, tapi manusia suka melabel. Oke, saya labeli. Sifat negatif manusia atau penyakit-penyakit yang kita kira adalah penyakit genetik itu kebanyakan muncul karena sifatnya homozigot. Homozigot itu ketemu antara DNA yang sangat dekat hubungan kekerabatannya. Artinya kalau menikah dengan saudara sendiri kemudian ada penyakit bibir sumbing ya kan, penyakit-penyakit yang lain yang muncul tidak karena diversity tapi karena homogeneity. Oke, Ya kan? makanya dilarang untuk Ya, tidak ya, disarankan. menikah. Tidak gitu disarankan kan. lah, iya. Kalau kita bicara itu, sampai 7-14 turunan juga DNA-nya masih sama. Oh Ya kan? Ini yang tadi 7 turunan. Iya, 7 turunan. Tapi manusia itu kan punya kecenderungan, Kak. Iya. Kita ini sadar atau tidak sadar, yang sebagian belum bisa dijawab oleh sains. Kalau kita ketemu orang, kita tuh milihnya yang berbeda banget dengan diri kita. Dalam konteks bisa sifat, bisa fisik, bisa karakter, tapi itu juga bergantung kepada nurture apa yang kita terima. Seseorang bisa mencari calon pasangan itu yang mirip ayahnya atau mirip ibunya. Karena dia merasa nyaman dengan ini. Tapi ada yang tidak memilih keduanya, nyari yang berbeda sekali juga ada. Nah, perbedaan inilah yang akan memperbesar. Jadi pool genetik yang tadi saya bilang biru ini mungkin kita segini gitu ya. Itu karena dia punya mindset yang berbeda, dia bisa memperbesar pool genetiknya. Jadi akhirnya dia menikah dengan orang yang sangat berbeda, anak yang menikah lagi dengan orang yang sangat berbeda. Nah kalau ini terjadi, ini mungkin Jadi lebih 7 turunan itu benar. Jadi habis. Ya kan DNA-nya jadi super diverse. Iya. Tapi kehidupan itu menyukai heterogeneity yang sangat diverse. Karena itu membuat sebuah organisme, karena saya orang biologi, membuat sebuah organisme itu menjadi fittest, bahasa Inggris ya. Survival of the fittest. Yes. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat, tapi yang paling bisa beradaptasi. Tebal, iya. Kan kalau dulu mungkin orang bermain smartphone itu sesuatu yang sangat kurang. Sekarang kalau tidak bermain smartphone kita ketinggalan. Jadi kayak survival of the fittest. But at what extent gitu, pada tahap seperti apa? Memang kehidupan itu akan mengarahkan kita kepada adaptasi sebetulnya. Iya. Sama seperti bicara stres, sama saya nggak bisa nulis panjang, bikin video yang panjang kalau di sosial media ya. Jadi susah menjelaskan, jadi penjelasannya dalam pendek-pendek gitu. Tapi kalau kita mau jelaskan, yang namanya manusia itu tidak akan pernah bisa terlepas dari stres. Itu mau tidak mau harus. Stres adalah syarat utama manusia untuk bertumbuh. Statement pertama. Statement kedua, stres seperti apa dulu? Ya kan? Stres yang mampu membuat kita belajar. Nah, kalau stresnya terlalu tinggi, ya jebol kan gitu. Stresnya terlalu rendah, nggak kerasa. Sama seperti kalau ngangkat barbel. Barbelnya cuma 1 kilo ya ringan. Coba 20 kilo high rocks. Berat banget, terlalu berat mungkin bagi kita. Yes. Jadi harus bertahap. Stres itu seperti itu. Manusia itu sebenarnya dihadapkan oleh stres supaya dia beradaptasi dengan stresnya. Setiap kali dia come up bigger gitu. Jadi dia lebih tinggi dari stresnya. Proses biologi ini namanya adalah hormesis. Hormesis, jadi tumbuh lebih besar dari stresnya. Oke. Berarti kalau misalnya tadi seberapa jauh kan tadi kalau misalnya mau menggedein atau memperbesar pool geneticsnya menikah gitu dengan orang yang berbeda. Seberapa jauh perbedaannya? Apakah berdasarkan ras atau berdasarkan apa, Mas biasanya? Kalau secara ras DNA kita sama. Perbedaan antara saya dan kakak ataupun saya dengan orang Amerika Serikat hanya 1% dari total DNA. Gitu. Panjang DNA kita itu 3 miliar huruf. Hurufnya kan ada 4 ya, A, C, G, T. Itu 3 adenin, miliar. sitosin, guanin, timin. Gitu. Oke. Ada, bayangkan huruf itu terjejer dengan urutan itu sepanjang 3 miliar. Buset. Kalau ditarik itu panjangnya sepanjang 150 kali perjalanan bumi ke bulan. Bumi ke matahari. Oh, oke. Bolak-balik. Kalau dipanjangkan ya, hebat sel kita tuh kecil banget, bisa nyimpen sekompleks itu lewat bentuk kromosom. Jadi memang apa ya, DNA kita memang sepanjang itu. Kemudian perbedaan kita antar manusia ya 1%. Ada faktor lain yang menentukan gen atau DNA yang menyandi makna tertentu di dalam sel itu. Di manusia ada sekitar
300.000 Gen. Mm-mm. Oke ya, 300.000 dari 3 miliar kecil banget sebenarnya. Hanya berapa persen. Tapi itu menentukan perbedaan kita berdua, menentukan perbedaan kita dengan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Oke. Tapi kalau bicaranya adalah kompatibilitas genetik, kita spesies yang sama. Kita bisa berkawin satu sama lain di dalam satu spesies yang sama. Ini bahasa biologis. Iya. Tapi DNA-nya tentu saja akan membentuk kita sebagai manusia. Yang akan membedakan adalah bentuk fisik kita. Kalau karakter bergantung kepada epigenetik. Kalau orang tuanya pun misalkan orang tuanya dari benua Amerika gitu ya, tapi dia nggak ngomong bahasa Inggris, Dia nggak ngomong bisa. bahasa Indonesia gitu, anaknya akan ngomong bahasa Indonesia. juga, iya, Ya kan gitu. Tapi kalau dia menikah Eropa, Indonesia, anaknya bisa ngomong bahasa Indonesia, bisa ngomong bahasa Perancis gitu misalnya. Jadi ini kan yang memperlihatkan betapa indahnya faktor genetik dan betapa indahnya juga faktor epigenetik. Yes, betul. Manusia itu jadi sangat diverse gitu. Iya, dan setuju juga sih. Memperbesar diversity itu tadi. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Mas adalah, ada yang nanya kalau ngomongin DNA, kalau DNA salmon itu apa ya katanya? DNA salmon. Oh, iya. Karena buat kecantikan ya, Syai sebenarnya ya kalau itu. Siap. Tapi maksudnya kayak apa yang mungkin pertanyaannya kalau mau dikerucutin lagi, apa sih yang diambil dari salmon itu, atau mungkin kenapa salmon gitu, dan kenapa dia bisa bikin muka cakep, pori-pori kecil gitu mungkin ya Mas. Iya. Mungkin lebih kepada perilaku organismenya. Kalau salmon ini kan hidupnya di perairan yang bersih, jernih, kemudian dia itu makan plankton yang juga ada di area yang cukup baik sehingga secara fisik dia baik. Yes. Secara fisik baik dikatakan selnya pun baik. Karena selnya baik, DNA-nya kemungkinan besar baik. Yeah. Tapi di sisi lain sebetulnya di dalam dunia kecantikan kita menyuntikkan DNA apa saja sebenarnya bisa. Ini prinsip biologi, bukan Di luar kecantikan etis ya, apa di enggak? prinsip biologi Iya, dari iya. tubuh kita itu dipenuhi dengan enzim. Namanya nuklease. Ini kalau kawan-kawan mau googling ini seru nih. Boleh. Kami nih kalau di laboratorium kami menggunakan sarung tangan. Kalau ada mahasiswa baru atau ilmuwan baru masuk yang masih muda saya kerjain. Kenapa coba kita harus pakai sarung tangan? Untuk melindungi DNA-nya sama RNA-nya Pak? Enggak. Terbalik. Oh kita yang dilindungin. Bukan. Untuk melindungi kita, untuk melindungi manusianya Pak. Bukan, terbalik. Kita melindungi DNA sama RNA-nya dari kita. Di tangan kita itu ada nuklease nih di seluruh jari ini sama kulit. Jadi kalau kita memegang bakteri di meja ini, Iya. misalkan bakteri ini punya DNA-nya tidak akan bercampur sama DNA kita. Kenapa? Udah dipotong-potong dulu sama nuklease. Dia fungsinya memotong-motong DNA. Oke ya, jadi kemungkinan besar kita untuk bermutasi terhadap DNA asing itu kecil. Itu sebabnya kita menelan biji rambutan, tidak tumbuh rambutan kepala kita kan juga, gitu. betul juga. Kalau iya udah tumbuh dari kemana DNA udah nyampur terus kita gampang banget jadi Spider-Man kan gitu. Iya benar. Saya pengen jadi kayak Tom Holland. Udahlah, mana Spider-Man, mana laba-laba, sontek gitu. Fun fact-nya itu jadi yang bikin, maksudnya jadi hal yang ibu-ibu bikin takut gitu loh Mas. Betul. Karena kayak Satu aspek, tapi aspek lain bahwasanya saat kita menginduksi diri kita dengan DNA yang rejuvenated itu DNA yang bagus gitu ya. Contohnya salah satunya dari ikan salmon. Oke. Itu berpotensi, saya bilang di kalimatnya harus pelan-pelan. Berpotensi menginduksi perkembangan atau regenerasi sel kita jauh lebih baik. Oh. Berpotensi. Oke. Karena itu akan bergantung kepada individunya. Akan bergantung pada individunya. Sama seperti saat kita, jadi sebetulnya kalau mau dilihat sel-sel di tubuh kita itu punya kemampuan regenerasi sebetulnya. Tapi kan karena satu lain hal, makanan kita dan lain sebagainya, dia jadi agak terganggu lah begitu ya. Iya. Ketika kita mencoba untuk menginduksikan DNA tertentu, dia bisa, memang ada mekanisme biologis di situ, biologi molekuler terutama. Bahwasanya DNA asing gitu ya, tapi dari sesuatu yang bisa kemudian memperkenalkan kepada DNA kita itu untuk, oh iya, berarti saya harus memperbaiki diri, itu tanda kutip. Walaupun sel-sel kita memang nggak punya kesadaran. Tapi kehadiran DNA asing itu bisa menginduksi
sel kita untuk kemudian membelah lebih baik gitu ya, karena dia ada fungsi-fungsi nutritif juga di dalamnya. Oke. Tapi kan itu sebenarnya kalau yang DNA salmon kan yang sejauh aku tahu dia sudah dimurnikan, sudah Betul. diproses gitu ya Mas. Harus Iya, dimurnikan. dan berarti memang harus dimurnikan dulu baru bisa legit untuk bisa ditaruh ke muka gitu ya. Pun yang disuntikkan Dimasukin. kan, saya pakai bahasa Inggris ya, yang disuntikkan kan fragmented DNA ini. Itu dipotong-potong. yang sudah kecil-kecil. dipotong-potong tadi, Itu iya, iya, sistem seperti menginduksi sel kita untuk kemudian melakukan regenerasi seluler. Tapi berarti bentuk sel memang kan kalau ini ngomongin sel DNA lagi ya Iya. Mas ya. Kan yang disuntikan ke kita itu kan berupa cairan ya. Iya. Tapi apakah yang Mas riset gitu di lab itu emang bentuknya cairan-cairan juga kah nantinya? Ya kalau DNA kan nggak bisa dilihat dengan Iya. mata telanjang. Berarti Makanya kalau kan orang yang kerja sama DNA sering disebut shaman of DNA, dukun DNA. Oh, bener-bener. Karena nggak bisa lihat ini. Iya. Ngelihatnya harus di bawah mikroskop atau pakai elektroforesis namanya metodenya. Jadi kelihatan band DNA-nya. Berarti yang disuntikan ke kita itu yang sudah Suntikan, dicampur-campur. iya, dicampur-campur, dengan yang DNA-nya ada lain di dalam lagi. cairan itu. Oh, oke. Kecil banget ukurannya, Iya, seper 100 helai rambut kita. Oh, Ini satu helai potong 100 kali. Pek gitu. Jadi dia kecil sekali. Itu sebabnya luar biasa memang. Jadi gini, kita kenapa sih ada orang-orang yang mempelajari kayak gitu? Saya juga kenapa ya ngambil itu dulu nggak tahu sih. Tapi karena memang sangat menarik sekali, dari satu sel yang kecilnya luar biasa itu banyak sekali informasi yang membuat kita diri kita. yes. Kita tuh sebenarnya berasal dari satu sel. Kalau ayah ibu, sperma, telur ketemu jadi satu sel, membelah, blastulosis, morula dan lain-lain. Prosesnya biologis itu menarik sekali sampai jari kita itu kan ya luar biasa. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah DNA ini bertahan berapa lama sih, Dok? Kan kalau di film-film saintifik Di mana? gitu ya, nah ini Ditaruh di pertanyaannya mana adalah dulu? kalau di film-film itu kan kayaknya ada DNA dinosaur yang bisa diawetkan gitu. Ini tuh beneran apa ini udah Banyak nonton entertainment Jurassic sebenarnya? Park. Iya, Jurassic Park Iya, benar. iya. Secara prinsip it can be done yang dilakukan di Jurassic Park. Prinsip ya. Dengan catatan nyamuk yang darahnya ada darah DNA itu terpreserve dengan sempurna, kan dia terpreserve dengan sempurna di batu ember kan. Batu ember itu kan bisa bertahan ratusan ribu tahun. Iya. Jadi kalaupun diambil, kalau kita bisa mengambil DNA itu, kemudian kita bisa menciptakan dinosaur, secara prinsip biologis itu bisa dilakukan. Tapi teknologi sekarang menurut saya belum secepat yang di film Jurassic Park. Itu kan imajinasinya dari tahun 98. Sampai sekarang terus ada filmnya. Tapi secara saintifik bisa. Dan kalau gini, DNA organisme kita lah, DNA manusia, kita ambil dari sel darah kita purifikasi, dimurnikan, kemudian dapat cairannya bening gitu, kan nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita taruh garam, natrium klorida gitu ya, dengan etanol, dengan alkohol, itu akan kelihatan seperti seperti kapas. Oke. Nah itu DNA. Oh, oke. Kenapa? Karena dalam ngomongin kimia nih. Karena kalau kondisinya basah gitu ya, DNA akan mengkerut. Kemudian akan terlihat oleh kita. Kecil gitu, kepalanya seperti selaput-selaput gitu. Iya. Oke ya, dan DNA ini kan nggak kelihatan. Kemudian kita bicara tadi Jurassic Park. Bertahan berapa lama? Kalau kita tuangkan itu DNA ke sini, ke meja, taruh di meja ini, kemungkinan besar bisa bertahan antara hitungan minggu sampai bulan di sini. Oh, minggu ya. Ya. Bahkan dia dalam kondisi kering pun dia masih ada di situ. DNA ya kan? Ada satu faktor lain DNA itu. Ini kalau ini DNA, satu lembar ini namanya RNA. Kalau DNA kan deoksiribonucleic acid. Ini adalah ribonucleic Lebih kecil acid. lagi. Kalau satu lembar ini yang netes di sini, kan bentuknya juga cairan. Itu dalam hitungan detik udah hilang. Karena satu strand dia lemah, dia tidak stabil. DNA double strand. Ingat ya, itu pelajaran biologi. Karena dia double strand, dia stabil. Jadi saling menguatkan strukturnya, dia bisa bertahan mingguan hingga bulanan di meja. Kalau nggak dibersihin sama bibi ya kan, bisa sampai hilang lah dia. Maksudnya di baju, Di baju, ya. Ya jam tangan, maksudnya di benda-benda bisa ya maksudnya. Karena berarti kayak kan kalau misalnya ada kriminal gitu juga kan Exactly. yang dilihat kan dari situ ya. Oh, berarti dia masih bisa kering ya aja memang masih ya. bisa diambil, terus kita cek di laboratorium, kita bisa tahu siapa pelakunya. Karena setiap orang punya profil DNA yang berbeda kan. Iya. Tapi ngomongin tentang dinosaurus lagi ya Mas, kan kalau kemarin Ini aku naga. melihat, iya bener dia.
Kemarin aku lihat ada sebuah perusahaan mungkin ya yang dia ternyata mau mencoba untuk memunculkan kembali mamut gitu loh, bagian Mamut, dari ya. Nah, terus kan sebenarnya katanya bisa sudah ada mungkin DNA-nya, terus bisa. Dan kalau pertanyaan aku adalah kalau misalnya akhirnya kan dia mau mengambil gajah Asia kalau nggak salah, Yes, gajah Asia, terus nanti Asia. ya dengan segala macam prosesnya mau dijadiin mamut lagi gitu, dihidupin. Tapi kan walaupun 99%, sekian persen kemiripannya, tapi kan it's not mamut kan akhirnya, atau itu bisa disebut mamut akhirnya. Mamut modern kali. Jadi ya maksudnya itu jadi creatures yang baru kan Mas Ya, jadinya. saya senang banget kalau diskusinya itu begini-begini tuh, jadi mengingatkan saya dulu di Perancis tuh kita setiap hari Jumat itu ada diskusi filosofi sains namanya, Oh ya, atau filsafat sains. oke, fun. Ngomongin mamut begini, ngomongin sabretut dulu bagaimana kita melahirkan kembali T-Rex dan lain sebagainya. Dia tuh di hall gitu bersama mahasiswa dan profesor dari arkeologi, Seru biologi. banget bahasannya kayak gitu. Seru ya, Seru dalam banget. bahasa Perancis itu kita ngobrol. Tapi obrolan ini mengingatkan itu. Gini, di dalam sudut pandang biologi, setiap spesies ya, mamut adalah satu spesies. Setiap spesies punya masa hidupnya di muka bumi ini. Oke. Dia sebetulnya masa hidupnya udah lewat, ya kan? Kalau kita bangkitkan lagi sekarang, dia bukan mamut yang dulu sebetulnya. Dia akan beradaptasi menjadi spesies yang ada pada saat ini. Apalagi kerangka badannya itu tidak menggunakan mamut yang sesungguhnya gitu. Iya. Disuntikkan atau gimana lah, dilakukan chimeric reaction lah dengan si gajah Asia. Dia bukan mamut. Harusnya kita namakan dia spesies baru. Iya harusnya. Tapi tidak seharusnya menurut saya ya. Karena kita ada ethical code Bahasanya juga etis, di dalam sains. Tidak seharusnya kita membangkitkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya saya mungkin termasuk saintis, ilmuwan yang di film-film itu yang Leonardo DiCaprio bumi mau ada apa gitu, yang ada bencana segala macam, dia teriak-teriak di TV itu kan. Mungkin saya tipe yang begitu. Jadi semua itu ada masanya gitu. Tapi ada tapinya. Kehidupan manusia di muka bumi ini kan adalah sesuatu yang ingin kita preserve. Oke ya. Kita ingin preserve kehidupan manusia, makanya kita melakukan yang namanya domestikasi. Jadi kayak mengembangkan tomat modern, ya kan, gandum modern, dari sientia dulu menjadi sekarang gandum modern gitu. Yang lebih kecil, yang lebih gampang ini. Kita manusia memang melakukan itu. Pertanyaannya sebetulnya kepada kalangan komunitas saintifik adalah untuk apa mengembalikan mamut itu dulu? Ternyata ambisi. Untuk apa? Ambisi Mau nyaingin personal aja gajah ya? Afrika atau gimana? Iya benar. Jadi juga. Apa dulu yang kenapa tujuannya ke situ gitu? Kecuali nih manusia tidak bisa hidup tanpa nasi, misal. Nasinya punah gara-gara perubahan lingkungan gitu ya. Kayak sekarang cuacanya panas, nggak bisa tumbuh dan lain sebagainya. Nah, kita kembalikan lagi demi menghidupi manusia. Mungkin itu adalah salah satu tujuan yang lebih istilahnya itu lebih bisa mulia diterima, gitu ya, dan mulia, bisa benar, diterima benar. ya, lebih bisa diterima. Ya kalau mamut ya nggak tahu. Kalau cuma pengen dilihat-lihat di kebun binatang, takut deh saya lihat mamut. Iya gede banget kayak gitu. Ya cuma di Gede ASEAN banget. doang yang lucu ya. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya adalah apakah DNA itu quote unquote bisa dibenerin lewat yang kita konsumsi, suplemen? Oh, lewat yang kita konsumsi. Iya. Secara prinsip sel kita akan memperbaiki DNA kita yang rusak. Secara prinsip, tapi kembali ke bentuk awalnya di mana kita punya dari sejak kita bayi. Iya. Jadi kalau bukunya agak pletot-pletot ya dibalikin sama dia seperti semula. DNA punya mekanisme itu. Oke ya. Itu poin pertama. Kemudian Pak, apakah kita bisa mengubah DNA kita dengan teknologi sekarang? Iya bisa. Namanya teknologi genome editing, kalau pernah dengar. Iya. CRISPR gitu ya, bisa mengubah. Tapi, ada filmnya lagi, Rampage. Iya, cuman masih kan WHO juga ada banyak indikatornya boleh dilakukan apa enggaknya kan Betul. sebenarnya. Untuk manusia itu namanya germline therapy, belum diizinkan karena bisa mengubah bentuk hidung, bentuk wajah, bener. physicality, cara ketahanan kita terhadap yang akhirnya membuat seorang ilmuwan di Tiongkok di penjara ya kan, Tahu. Jian Kui itu kan karena case-case seperti ini. Di tanaman masih oke-oke. Ya, maksudnya dalam artian ada beberapa yang kita bisa terima, ada beberapa yang kita tidak bisa terima. Tapi di sisi lain memang teknologi datang untuk menguji manusia. Memang kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Sekarang tergantung pisau di tangan seorang yang jahat bisa
menghasilkan sesuatu yang sangat jahat. Tapi pisau di tangan seorang chef bisa jadi karya Bisa bikin sushi masakan enak yang dia. iya, bisa jadi masakan yang tidak mau kita makan. Saking Iya, bagusnya, iya, iya, sayang iya, banget iya, mau dimakan. Ya kan maksudnya Betul, gastronomic betul, plate betul, gitu kan. betul, Tapi itulah teknologi kita pada saat ini. Kalau dibilang apakah dengan meminum suplemen segala macam bisa membantu, tapi tidak secara langsung. Jadi suplemennya membuat tubuh kita dan kemampuan sel kita beregenerasi lebih baik. Oh. Tapi tidak langsung dia suplemennya masuk ke sel tak perbaiki dia jadi bagus gitu. Oh, begitu. enggak, Tapi enggak, sel enggak, itu sendiri. Karena DNA pada spesialisasi saya ada di sel eukariotik namanya. Sel eukariotik itu adalah kalau sel prokariotik itu bakteri. Jadi DNA-nya tidak dilindungi oleh selaput apapun. Sementara sel eukariotik itu manusia, hewan, tanaman, organisme tingkat tinggi itu di dalam sel itu ada bulatan kecil yang namanya membran inti sel. Di dalamnya baru ada kromosom dan DNA-nya. Ini melindungi. Jadi DNA itu melindungi dari dirinya sendiri, dari selnya sendiri. Jadi kalau suplemen masuk ke dalam sel, suplemennya masuk ini ke dalam sel, ini ada molekul-molekulnya itu nggak langsung masuk, tapi dikenali oleh sistem. Dari dalam itu ada semacam reseptor dan lain sebagainya. Dia mengenali molekul, oke informasinya kita bawa ke dalam, kemudian mereka mereparasi dirinya sendiri. Kompleks sekali, tapi menarik banget ya. Betul. Tapi kalau ini ngomongin etik sedikit ya Mas. Kalau kayak tadi kan, ya aku udah baca sih yang di Tiongkok kan karena dia takut kalau misalnya jadi kebal apa yang terjadi pas gedenya gitu ya. Iya. Tapi apakah sebenarnya boleh nggak sih kita lakuin? Kan sebenarnya bagus dan cukup mulia kalau misalnya jadinya kita bisa bisa jadi nggak penyakit tertentu bisa diobatin lah gitu dengan teknologi ini. Itu sebenarnya boleh apa nggak sih? Karena kalau kita bilangnya boleh apa tidak boleh kan hukum yang melihat itu adalah hukumnya manusia kan. Jadi ethical clearance-nya kan manusia yang buat. Iya. Kalau menurut saya sih sebagai seorang ilmuwan pada saat ini kondisi di era modern ini mungkin harus melihat batasan pada seperti apa kita bisa menggunakan teknologi itu. Pertama, kalau teknologi itu bisa menyelamatkan nyawa, mungkin kita bisa izinkan. Ada kata mungkin karena di belakangnya ada hal lain. Kalau kita bicara sebagai seorang konservasionis biologis yang lebih menyukai segala sesuatu itu diserahkan kepada evolusi alam gitu ya. Mungkin ini tidak tepat teknologi itu. Jadi tergantung bagaimana kita melihatnya. Karena mengubah DNA seseorang kemudian dia sehat gitu ya dan tidak terkena penyakit, suatu hari nanti kan akan menikah atau berkawin gitu ya, kemudian menghasilkan keturunan. Kan kita menyebutnya chimeric tadi, DNA-nya abomination kan campuran. Kan mengubah DNA-nya udah berubah dia. Dia akan berubah seperti apa nanti? Apakah memunculkan sifat homosigot yang membuat penyakit baru? Kan tanda tanyanya kan di situ. Ada kemungkinan di situ ya. Manusia kan kenapa manusia kalau berdebat begini di lingkup ilmuwan tuh panjang ya karena riset tentang manusia panjang. Kenapa panjang? Karena usia manusia kan panjang. Harapan hidup orang Indonesia kan 74 tahun. Kalau di Eropa, di Prancis tuh hampir 80-90. Panjang. Jadi kalau kita mau meriset satu hidup seseorang baru kita ngecek, oh dulu yang kita ubah DNA-nya aman kok. Nunggu orangnya meninggal dulu kan. Sampai risetnya selesai. Itulah kenapa yang namanya ethical clearance untuk di manusia itu panjang. Gitu. Jadi menggunakan teknologi itu harus dengan kesadaran dan juga harus dengan diskusi dengan komunitas saintifik. Nggak bisa kayak Hijan gue salahnya karena dia langsung lakukan kan, tidak ngobrol dulu gitu. Kalau mungkin bicara dulu kemudian pada Edward Extend Pak gitu, kita jangan begini, jangan begitu, kita awal pelan-pelan dulu. Itu mungkin akan lebih diterima gitu ya, ketimbang tiba-tiba menyodorkan hasil risetnya dan orangnya sudah ada, udah saya edit juga. DNA-nya udah saya ubah nih gitu. Jadi kaget semua orang. Jadi mungkin di aspek itu sih kalau saya lihatnya. Kalau misalnya angka harapan hidup yang ya boleh tadi kan Mas bilang 80-90 kita mungkin 70 itu lebih ke karena lingkungannya atau keduanya? Genetik dan epigenetik. Ya karena kan tadi bilangnya kan kita sebenarnya cuma beda 1% kan, tapi kenapa mereka ini bisa hidup 20 tahun kan lumayan lama tuh bedanya. Ya karena kan di dalam satu negara misalnya atau benua kan ininya atau bukan atmosfernya. Klimatnya berbeda. Iya. Pola makannya berbeda, jenis makanannya berbeda, kemudian gaya dan cara hidupnya juga berbeda. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang kemudian menggeser harapan hidup
Kemudian kita bicara DNA-nya juga. Walaupun perbedaan antara manusia itu DNA-nya hanya 1%, rupanya kan bisa memperlihatkan bentuk fisik yang sangat berbeda kan antara bangsa Arya di Jerman, Betul. Italia gitu ya, yang tampan-tampan gitu kan. Kemudian ada bangsa di Prancis tuh Galia yang santai-santai gitu kan. Ada orang Indonesia, Asia terutama yang tinggi badannya relatifly antara 150 sampai 170-an. Lebih kecil. Berarti saya anomali sebenarnya di Indonesia. Jadi itu menentukan sebetulnya, menentukan bagaimana harapan hidup itu juga terbentuk. Oh. Apalagi sekarang lingkungan banyak berubah, polusi dan segala macam pasti akan berpengaruh terhadap harapan hidup seseorang. Oke, DNA kan tadi kita udah bahas sangat berpengaruh di kehidupan. Terus pertanyaannya kalau misalnya unfortunately kita jadinya mewarisi DNA yang kurang baik, bahkan mungkin mewarisi sifat-sifat, kalau tadi kan kayak sifat orang tua ternyata bisa diturunkan juga, kita jadi temperamen gitu. Sebenarnya cara terbaik kita untuk melawan, atau mungkin bahkan penyakit bawaan gitu ya, cara kita melawan hal-hal yang kita waris ini gimana sih sebenarnya? Iya, karena DNA itu kan seperti modal awal. Oke. Tapi saya termasuk yang percaya sebetulnya tidak ada yang namanya sel itu menurunkan sesuatu yang jahat sama kita. Jahat dan tidak jahat itu kan penilaian kita sebagai manusia. Sebetulnya yang diberikan kepada kita tuh modal awal yang netral sebetulnya. Oke ya. Kemudian di dalam perjalanannya kan modal awal ini membawa sifat yang tidak kita inginkan. Mending kalimat itu lebih tepat daripada kita bilang jahat. Tidak kita inginkan. Ya penyakit tertentu, temperamen tertentu gitu ya. Kita tidak inginkan. Tapi pun kalau itu muncul sebetulnya kendali dan juga bagaimana menyikapi itu ada di diri yang punya tubuhnya ya kita. Boleh orang tua saya memberikan saya sifat pemarah misalnya yang didapat baik secara genetik yang hanya sekian persen itu juga dengan saya melihat misalkan ayah saya marah-marah misal gitu, ayah saya marah-marah kemudian terbentuklah temperamen itu di diri saya. Tapi pada tahapan kehidupan tertentu kita pasti punya, kan ketemu orang-orang nih, kita ketemu orang, ketemu hal baru, itu akan membuat kesadaran kita, oh kok saya temperamen ya. Nah kuncinya sekarang ada di saya nih, saya berarti harus mengubah cara saya memandang sesuatu, atau saya dikelilingi dengan orang-orang tertentu yang membuat saya bisa mengendalikan emosi saya kan gitu. Jadi itu ada di diri kita, jadi jangan, kalau saya ingin mengatakan kalau orang tua saya A Pak, orang tua saya, ibu saya B, saya pasti A dan B. Maybe not, ya kan? Bisa jadi Anda ABC, atau jangan-jangan Anda bisa C loh, gitu. Tergantung kitanya. Jadi gimana ya? Tidak ada seorang anak pun di dunia ini bisa memilih siapa orang tuanya, kan? Tapi yang bisa dia lakukan, dia memilih mau jadi siapa, mau jadi apa. Kalau melihatnya ke kiri terus, misalkan orang tuanya ada di sini, dia ngeliatnya ke kiri terus, ya dia akan jadi yang kiri. Tapi kalau dia melihat ke kiri, kemudian dia lihat depan, lihat kanan, dia mungkin akan menjadi pribadi yang jauh lebih kaya dalam pola pikir, karakter gitu ya, pengendalian diri. Manusia itu nggak ada yang sempurna gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha mendekati kesempurnaan itu. Tujuannya sih bukan untuk jadi sempurna, tapi mendekati aja. Kalau saya hari ini masih belum bisa mengendalikan emosi saya, besok pasti bisa. Katakan itu sama diri sendiri misalnya. Bisa, besok latih lagi, aduh gagal lagi, oke kita latih lagi. Sebenarnya menurut saya kunci menjadi manusia yang baik itu adalah manusia yang gak berhenti berusaha untuk jadi lebih baik. Gak ada loh orang lahir langsung baik. Ya kelihatannya aja baik gitu. Kan maksudnya kita ini kan kompleks banget seperti tadi kita cerita dari awal podcast sampai sekarang. Kompleks, jadi ya gimana ya, kebaikan itu diusahakanlah dari diri kita. Jangan menilai masa lalu sebagai hukuman takdir gitu. Saya paling tidak karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena saya ilmiah banget orang. Jadi kalau kita ngobrol tuh, itu sudah takdir. Masa di usia 16 tahun Anda punya takdir bahwa Anda tidak pintar, itu aneh sekali. Saya bilang gitu, saya pernah ngobrol sama siswa itu. Kamu ditakdirkan tidak pintar, itu aneh sekali saya bilang. Saya di usia kamu, saya belum bisa apa-apa loh.
Iya, Lihat saya sekarang kan gitu. Iya, Itu kan melalui proses yang sangat panjang itu. Jadi jangan katakan itu sama diri sendiri. Otak kita dengerin. Gitu. Nanti ditanam itu sama otak kita akan menyimpan apa yang kita ulang. Kalau yang kita ulang saya nggak bisa, ya nggak bisa beneran. Iya. Harus ditanamkan tuh sesuatu yang saya nggak bisa hari ini, besok saya akan Yang berusaha lebih lebih baik optimis lagi. ya. Iya. Kalau nggak mau terlalu optimis, ya pakai kalimat saya tadi. Besok saya akan berusaha lebih baik lagi. Kalau mau lebih optimis nggak apa-apa, bisa saya bisa. jadi boleh aja Ekstrim, gitu. ekstrim, ya. Tapi Iya, itu hal yang kita katakan sama diri kita itu ada sainsnya juga. Oh ya? Ya, akan cenderung untuk mendorong kita menjadi seseorang yang mencapai tujuan tadi. Oh iya, kita banyak dengar juga dan banyak ngobrol juga karena kekuatan pikiran itu kan sebenarnya yang mempengaruhi kita secara keseluruhan gitu. Jadi sebetulnya menurut saya karena saya dosen, nggak ada siswa yang bodoh sebetulnya. Ya. Yang ada adalah siswa yang mengatakan kepada dirinya dia bodoh. Saya bodoh Pak, no. Bahkan jika orang tuanya pun kurang pinter, mungkin secara akademis atau mungkin secara kan IQ gitu tidak pintar secara akademis kan banyak. Iya, banyak kalau aspek secara yang IQ bisa misalnya ke orang tuanya kurang gitu secara IQ, anaknya belum tentu belum jadi tentu. Belum kurang tentu juga. kalau anaknya dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, kemudian dia termotivasi juga untuk berkembang lebih baik. IQ kan satu dari sekian parameter ukur kecerdasan. Ada banyak parameter ukur kecerdasan yang lain yang bahkan belum bisa kita ukur. Contoh yang sekarang banyak tuh spiritual intelligence belum bisa kita ukur. Mungkin di masa yang akan datang kita bisa ukur. Emotional intelligence baru bisa kita ukur separuh. Maksudnya dengan sedikit metode gitu. Iya. Kalau Agak susah IQ, juga sih kalau IQ sudah bisa diukur betul, karena kan dia kognitifnya yang cari. 1 tambah 1 sama dengan 2 kan gitu. Clear dia. Oke, benar, salah gitu kan. Tapi IQ pun berkembang kok. Jadi dia bukan kecerdasan secara umum kompleks ya manusia itu baik secara emosional maupun intelektual. Dia bukan sesuatu yang statis, dia dinamis. Oh. Okay. Ya, kita selama ini selalu bicara Pak neuroplastisitas otak berhenti di usia 40. Ya kalau itu terjadi harusnya saya nggak belajar lagi kan. Saya udah lebih dari itu sih. Jadi harusnya saya nggak belajar lagi kan. Tapi nyatanya masih penasaran dengan banyak hal gitu kan. Itu tergantung orangnya. Jadi bagaimana kita mengelilingi diri ini dengan apa gitu, untuk kemudian mendorong perkembangan diri. Karena sebetulnya saya suka banget sama Pak Dokter satu itu Pak Gia, Dokter Gia. Oh, Dokter Gia, Pak Dokter satu ya. Yang bilang begini, kita punya, saya lupa angkanya berapa, pokoknya punya ribuan kali peluang untuk tidak hidup, tapi kita cukup satu peluang untuk kita bisa hidup. Itu sebenarnya sebuah keajaiban kan gitu. Jadi kalau kita nggak mau belajar, nggak mau berkembang, ya saya heran juga gitu kan. Kok gitu. Peluangnya Anda itu terpilih dari mungkin dari jutaan orang yang tidak bisa lahir ke dunia ini. Kenapa terus mengatakan diri kita buruk, nggak mau berkembang, saya gini-gini aja, ya itu terserah. Maksudnya dalam konteks tertentu memang gini-gini aja nggak baik gitu. Kalau misalkan dalam konteks yang sangat toksik, kalau dia berusaha untuk itu kan jadi toksik. Tapi di dalam konteks secara umum in general, seseorang itu kan dia didesain manusia itu untuk berkembang. Iya. Kenapa? Kalau ini ada Dokter Gia, ada saya, kita ngobrol. Dok, kalau dari saya biologinya begini. Kalau tidak ada aspek manusia harus berkembang, tidak ada itu teori alostasis, hormesis, homeostasis. Alostasis itu cara kita menahan beban. Itu sebabnya kita bisa nahan stres untuk sekian waktu. Hormesis tumbuh lebih besar dari stresnya, ya kan? Homeostasis mencapai keseimbangan baru. Kita tadinya pas SD segini kecerdasannya, pas habis kuliah segini, kan? Alostasis, hormesis, homeostasis baru. Ya, kalau manusia tidak didesain untuk berkembang, kenapa ada aspek ini di biologi? Itu pertanyaannya. Benar. Jadi kalau saya ditanya nih mahasiswa yang ngobrol, saya Pak nggak pinter, kamu kok baru di usia muda kok ngomong begitu? Jangan begitu. Ngomongnya yang lebih mengembangkan diri lah gitu, supaya kita ini udah berapa miliar manusia di dunia? 9 miliar. Bersaing loh satu sama lain. Kita juga harus menjadi seseorang yang punya ciri khas gitu, tanda kutip, punya pengembangan diri yang baik gitu. Kita yang sering kita dorong kan itu supaya keluar kita dari skema lama. Jadi masa lalu kan akan selalu jadi masa lalu. Benar. Yang kita lihat kan yang ke depan. Ya. Itu sebabnya kaca spion kecil.
Tapi kaca mobil depan kan gede karena fungsinya untuk lihat ke depan. Betul, Lihat betul, kecil, betul, lihat ke betul. belakang sedikit-sedikit aja. Ada Iya, motor iya, tuh iya. ya udah Oh, ya gitu. ampun, Ya benar udah lagi. gitu kan. Tuh pikiran aja ya benar. Kalau mau dianalogikan. Berarti kalau misalnya kita tanya nih Mas, ada nggak secara ya mungkin biologis atau secara Iya. ilmiah kenapa ada orang misalnya kita mendengar podcast yang sama seperti ini atau mungkin kita udah dimotivasi Tetap banyak aja. hal, tapi ada yang memang langsung take actions, tapi ada yang lama gitu maksudnya prosesnya untuk bisa take actions. Ya karena otak kita menyukai familiarity namanya. Sesuatu yang membuat kita nyaman. Memang untuk berubah itu sulit. Iya. Ya untuk berubah sulit. Saya pernah ngomong di mana ya? Tapi kayaknya di sesi live ya. Seseorang itu berubah, ya mungkin agak ekstrim. Seorang berubah karena dua hal. Hal yang menyakiti dia, sampai dia sakit sekali, entah patah hati kah, dikecewakan orang kah, ini akan membuat seseorang berubah. Oke. Bisa lebih baik, bisa juga enggak, gitu kan. Bisa sebaliknya. Atau seseorang mengetahui akhir hidupnya, dua. Ada yang menyakiti dia tahu akhir hidupnya. Coba bayangkan kalau kakak tahu 5 hari dari sekarang kita tidak ada lagi di dunia ini. Oh my God. Saya akan berusaha untuk mungkin membangun 1000 rumah ibadah misalnya. Atau membantu orang sebanyak mungkin. Saya pengen hidup saya bermakna kebaikan, ya, gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu, Ya. iya kan? Tapi kalau kita tahu, kita perubahannya cepat banget nih. Kalau kita tahu kapan kita akan meninggal misalnya. Ini kita eliminate. Jadi tinggal satu. Seseorang itu akan mudah berubah kalau dia ada hal yang menyakiti dirinya. Menyakiti itu dalam arti mengecewakan dia. Entah itu dalam percintaan, misalkan dalam Karir mungkin. karir, di dalam pendidikan, gagal misalnya. Kegagalan itu bisa membuat seseorang bangkit jauh lebih besar atau sebaliknya. Oke. Perubahan kan bilangnya. Perubahannya kan bisa kanan bisa kiri. Oke. Otak kita itu mencegah kita, tanda kutip, karena dia hemat energi. Otak kita tuh malas sesuatu yang, jadi di otak kita tuh ada neuroplasticity. Jadi koneksi antara sel saraf yang terbentuk dari sejak kita lahir sampai kita sekarang ini ada. Dia membentuk jejaring dan semakin sering hal tertentu itu diulang oleh kita, itu akan semakin kuat jejaringnya. Jadi kalau pola pikir kita X, kita akan lebih pengennya X terus. Nyari temennya yang X juga. Kemudian kita akan berkumpul dengan orang-orang yang X, nyari podcast ataupun yang X juga. Itu memang didesain begitu kita. Jadi tapi itu di era dulu, di era manusia purba, hidup kita itu kan berburu dan meramu gitu kan. Keluar dari gua, kita berburu, kita mengambil hasil buruan, kita makan bersama keluarga, selesai gitu aja terus hidup. Tapi dunia modern kan tidak hanya makan, berburu, tapi kita juga kerja. Sekarang disuruh bikin podcast gitu kan. Ada juga Nonton yang Netflix. macam-macam gitu ya, ada photoshoot lah. Iya. Mana ada manusia purba photoshoot? Nggak ada. Berlibur. Sekarang ada. Berlibur gitu ya. Macam-macam dunia modern itu. Bahkan sekarang kita bisa melihat orang yang jauh sekali di luar sana lewat sosial media. Yang dulu mungkin nggak bisa kita lakukan. Makanya impulsnya jadi banyak sekali. Konteks penghematan energi otak itu jadi menjadi tidak relevan gitu. Jadi perubahan itu akan datang, ya kita usahakan. Caranya gimana sih Kak? Kalau saya sih selalu menyarankan tidak melakukan hal-hal besar gitu, tapi dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya dengan mengubah bacaan kita, melihat sudut pandang lain. Misalkan podcastnya kita suka yang A, kita coba geser ke yang B, kita lihat semua diversity yang ada, baca bukunya, kenalan sama orang. Ya tadinya misalkan di kelompok sini kita coba ngobrol. Itu hal-hal kecil yang akan membuat neuroplasticity kita, oh iya ya, ada hal yang lebih penting dari ini. Aku geser gitu. Jadi akan namanya rekonsolidasi memori dan juga neuroplasticity-nya apa namanya? Synaptic plasticity-nya akan bergeser. Ya, ke sini. Jadi kita akan semakin kaya dengan banyak. Makanya menyebutnya kalau di dunia modern ini ada yang namanya growth mindset sama fixed mindset. Manusia itu memang fixed mindset sebenarnya. Udah. Tapi untuk bisa menjadi growth mindset, tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Karena itu butuh dua hal tadi itu. Ada hal yang mengecewakan dia sama, tapi ya jangan gini Kak. Kak sini dong kecewakan saya, enggak gitu. Jangan diciptakan kekecewaan. Ya. Tapi biasanya itu datang dari sensitivitas seseorang.
Kalau saya jujur epigenetik saya datang dari ayah saya. Ayah saya mengajarkan sensitivitas kepada dunia. Oke. Jadi dia ngajarkan kalau ada orang gini. Jadi perilaku saya Iya, juga iya, dia iya, iya, yang mengajarkan. Jadi saya jadi mudah untuk sensitif dengan oh iya ya saya harus belajar ini. Ada yang komen misalnya di thread atau di Instagram saya, komennya mungkin agak berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Saya diam sebentar, oh ya kita ngobrol. Oh gitu ya, oh ya maaf ya, berarti nggak pas ya pikiran saya. Jadi gini, itu nggak semua orang bisa begitu. Iya, Saya dulu mungkin tipe yang apaan sih gitu kan. Kan gue nih yang ilmuwan situ kan, nah, kan gitu ada itunya. benar, Kalau sekarang enggak, kita sebetulnya kan semua orang itu belajar dengan konteks dan persepsi mereka yang masing-masing. Kita hanya perlu untuk duduk diam sejenak memahami persepsi orang. Dari situ pun kita belajar sesuatu dan kita mudah untuk kemudian berubah. Walaupun secara saintifik Kak, untuk mengubah karakter, kebiasaan seseorang itu butuh setidaknya 66 hari, rata lah. Oh 66 hari ya. Rata lah, itu risetnya antara 57 hari sampai 111 hari, rata. Untuk memperkenalkan ke otak sebuah kebiasaan baru. Yang baru, iya. Itu menunjukkan betapa hemat energinya otak kita, nggak mau diubah deh. Jadi kalau seseorang udah punya sudut pandang, makanya kan ada yang mulai ngomongkan motivator. Tidak, jangan berdebat sama orang yang sudah mindsetnya A, karena akan buang-buang energinya. Itu benar. Karena yang bisa mengubah mindset dia bukan kita, dia sendiri. Dia yang harus belajar, dia yang harus mau membuka diri untuk kemudian kita masuk ke dirinya, kemudian kita berdiskusi. Tapi kalau kita tidak diizinkan masuk, diskusi kita kayak antara panelis A sama B berdebat aja di depan layar televisi gitu kan. Kita sering lihat itu. Gitu aja. Jadi itu yang satu aspek yang kita harus pahami. Hemat energinya otak ini yang harus kita manfaatkan juga. Kalau memang ada orang yang tidak mau berubah, ya kita nggak bisa apa-apa karena dia yang dia harus doing something. Kita mungkin hanya bisa memberikan nasihat atau Anda ini harusnya tuh biar sehat begini. Tapi ya udah cukup sampai di situ, nanti mau ditindaklanjuti atau tidak itu terserah kepada beliaunya. Gitu. Dan that's very nice karena ternyata statement kecil dari Mas Riza adalah bahwa kita hanya perlu untuk duduk dan tenang mungkinnya untuk bisa mengubah dan kemauan tadi untuk memang berubah itu tadi ya Mas ternyata. Untuk bisa mengubah dan mungkin bisa diaplikasikan juga tadi ya mengubah kecil-kecil diubah untuk menciptakan kebiasaan baru. Because our brain ternyata suka familiarity tadi ya. Iya, makanya sampai negativity familiarity-nya pun suka. Iya. Suka yang kita nggak sadar kalau itu buruk gitu. Iya benar. Dilakukan aja terus gitu. Jadi normal. Karena dilakukan terus otak nyimpan. Nah, ini aja terus kamu merasa nyaman karena ada sistem reward kan di otak kita itu. Jadi dia dopaminnya keluar kalau itu dilakukan. Jadi dikasih enak nih. Jadi ini aja terus gitu. Ini kalau kita mau bicara kebiasaan buruk manusia nih banyak sekali kan. Iya benar. Ini bicaranya dari sistem kita ini. Jadi untuk mengubahnya kawan-kawan medis pasti punya metode dan protokol untuk pelan-pelan. Nggak mungkin langsung drastis cek. Ya ada sih beberapa yang drastis berhasil, tapi kan bisa dihitung dengan jari. Balik lagi ke kebiasaan yang lama biasanya kalau terlalu drastis. Film apa sih? Sore. Iya kan? Tuh, film Sore. Sampai frustasi. Iya benar. Bolak-balik dia bangun lagi. Untung romantis ya. Kalau enggak gemes banget gitu. Betul. Mas Riza thank you banget. Iya, sama-sama. Aku pribadi sangat banyak insight yang bisa aku dapat juga. Terus juga tadi bisa tips-tipsnya bisa kita aplikasiin ya semoga. Before kita menyelesaikan conversation ini kira-kira ada yang mau dipromosikan mungkin kalau misalnya teman-teman mau ngelihat atau mau lebih banyak belajar dari Mas Riza bisa dari mana? Oh dipromosikan? Boleh dong. Sep ini aja lah. Jadi ini selain bermain sosial media ada satu hal yang mungkin selama hampir setahun ini saya lakukan yaitu menulis setiap hari di Medium. Di Medium itu tadi. Oh, oke. Untuk sementara masih for free gitu ya. Oke. Jadi silahkan aja disimak gitu ya karena itu bentuk keresahan saya mungkin sebagai manusia. Bagus gitu ya. Jadi saya tuangkan ke dalam sebuah tulisan yang saya tulis tidak lebih dari 10-15 menit per hari. Langsung post gitu ya. Jadi itu murni dari keresahan sehari-hari yang saya alami gitu misalnya di jalan atau di kegiatan-kegiatan saya. Jadi mudah-mudahan sih saya pengennya kita sama-sama belajar gitu sebagai manusia yang bijaksana gitu. Karena
kayaknya sih di era-era sekarang kita butuh banyak manusia-manusia bijaksana Yes. gitu untuk saling mensupport gitu ya, kemudian ya saling mengingatkan juga. Karena pada akhirnya yang membuat kita menjadi manusia ya kita sendiri. Nah, jangan sampai fisik dan dengan seluruh keindahan biologis yang ada di tubuh kita ini, wujud kita manusia tapi hati kita nggak manusia. Jadi saya nggak pengen seperti itu. So Itu aja. Oh my god, nama mediumnya apa Mas? Nama mediumnya @Riza Putranto, sama Riza seperti Putranto. Instagram. Oke, terima kasih banyak Mas Iya, sekali lagi. sama-sama, Terima kasih Kak. sharingnya. Terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.